Selamat malam, Beber PHP Indonesia. Selamat bergabung dalam program Malam bareng Peter di edisi ke-27. Tak terasa memang program ini sudah terlaksana selama 27 kali, mungkin lebih malah. Karena memang tidak berurutan dan ada edisi-edisi spesial. Dan terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia bergabung di dalam program Malam bareng Peter. Ini adalah program talk show, acara santai, acara ngobrol-ngobrol saja. Dan tidak ada topik-topik yang berat-berat karena hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan teman-teman di komunitas. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas, aduh kurang mantap, lebih enak kalau dengar ada orang yang ngomong daripada belajar sendiri. Nah, Malam Bareng Bitar adalah program yang dirancang untuk itu. Jadi dari kita oleh kita untuk kita, di mana teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk jadi pemateri di program talk show ini, ayo gabung. Gak usah pusing, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena teman-teman hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tahu jawabannya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul yang nggak bisa dijawab, ya bisa dicari nanti dan bisa di lain kesempatan untuk dijawab lagi. So no problem. Nggak usah bawa materi. Kalau bawa materi kadang-kadang rawan untuk dikritisi kan. Wah itu sesuatu yang mungkin menakutkan untuk sebagian orang-orang IT. Tapi di program Malming bareng Peter, teman-teman bisa ngobrol santai aja dan gak usah khawatir. Oke, di edisi pada malam hari ini di Melming yang ke-27, saya mendatangkan teman saya yang saya sudah kenal lama banget di komunitas. Kami berdua sih belum pernah ketemu, tapi ya senangnya lah kalau teman ini senang banget berbagi untuk bersedia berbagi di Malming bareng Peter malam hari ini. Namanya adalah Aan dan beliau adalah security expert, juga founder dari Sinau Development. Nah, nanti dia akan cerita sedikit, kita akan sapa ya. Yuk. Halo Om Aan. Gimana kabar? Oh, masih di mute suaranya itu Atuh. Oh iya, Nah, dengar sekarang Om? yes, mantul. Terdengar. Baik. Gimana kabar, Kang? Kabar baik, kabar Kabar baik Om. baik. Walaupun Kita menjelang kayaknya akhir belum pernah bulan ketemu ya, ya. Kita belum kayaknya belum pernah, pernah ketemu ya. Belum ya. belum pernah. Jadi kita ini orang asing ketemu orang asing tapi punya minat yang sama, jadi kayak udah deket aja gitu ya. Iya, karena sama-sama di PHP kan. Ais, itulah dia. Betul sekali. Ya, Mm-mm. di komunitas memang kita bisa ketemu banyak teman sih. Jadi saya nggak pernah kehabisan stok untuk cari pemateri-pemateri yang ngisi di sini. Om Mm-mm. Aan ada domisilinya di mana sih? Boleh tahu? Oh, sekarang saya rutinitas di Jakarta Om. Jakarta ya. Rutinitas di Jakarta. Kalau kerjaan Ah, juga di Jakarta semua. I Walaupun see. pandemi orang-orang remote ya tetap aja di Jakarta kan semua. Oke lah. Terus punya perusahaan sendiri atau kerja di tempat lain? Di tempat orang, kerja orang sama orang? Sekarang saya di staff sih di swasta, jadi untuk IT konsultan. Jadi kan uh, kayak di perusahaan itu kan butuh namanya untuk cyber security konsultan dan sebagainya. Nah kebetulan saya di bagian bidang itu sih Om. Hmm, Walau mantap lah. Mantap banget. Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara. di pusat Om, di seberang GI tepatnya kalau untuk kantor. Jakarta Pusat berarti ya. Jakarta Pusat ya. I see. Oke, selamat bergabung teman-teman yang sudah gabung. Ada 5 viewer hari ini. Nggak apa-apa, nggak banyak. It's Mm-mm. okay, teman-teman yang sudah gabung. Boleh dong say hello kayak gitu. Siapa namanya? Nggak tahu soalnya ini 5 orang siapa. Gak apa-apa teman-teman yang ikut online, terima kasih. Dan teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut online, bisa nonton nanti di channel Tekno Bareng Peter. Oke, kita akan mulai event kita malam hari ini. Kita akan bahas mengenai topik secure coding, sesuatu topik yang mungkin teman-teman juga interest untuk cari tahu. Bagaimana cara mengamankan codingnya kita dari Om Aan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita mau kenalan lebih dalam dulu mengenai latar belakang Om Aan. Mungkin Kang Aan bisa kenalan dulu nama asalnya, aslinya dari mana, terus kerjanya di mana, dan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan security. Hmm, Silakan. ya. Saya Aan, ya banyak orang yang manggil Aan kan. Terus kalau misal etnis dan sebagainya bisa menyesuaikan di mana ada suku di situ saya bisa menyesuaikan gitu.
Terus kalau untuk pekerjaan saya dulu developer. Saya dulu developer uh, di Indo Gamers, mungkin ada yang sempat kenal namanya Indo Webster gitu, ada Indo Gamers dan sebagainya. Waktu itu saya kerja di Indo Gamers, jadi awalnya jadi developer untuk bot. Jadi dulu itu di Indo Gamers kan ada namanya untuk Dota 1 dan sebagainya. Nah itu ada bot. Jadi si bot ini yang nanti bikin room dan sebagainya, terus bikin pembayaran dan ini itu. Awal mula saya kerja di bagian botnya, terus bikinnya pakai C++ waktu itu. Terus udah gitu naik jadi ke game dev-nya, kita ngerjain untuk bagian. Jadi kan kalau misal kadang kita main game nih Om, misal main game ada di HP dan sebagainya, itu kan butuh server di belakang tuh Om. Nah, Oh pasti, betul. nah saya tuh kerjaannya dibikin bagian belakangnya. Kebetulan waktu itu bagian reverse engineering-nya. Jadi reverse engineering itu salah satu proses untuk mengembalikan sumber kan. Jadi kita benar-benar dari aplikasi kita reverse engineering untuk dapetin source code dan sebagainya biar kita bisa bikin replika yang sama gitu. Jadi dulu kerjaan saya bikin replika game server yang sudah ada. Jadi kayak misal mungkin dulu sempat rame namanya RF, terus Seal, Ion apa dan sebagainya. Nah kerjaan saya tuh buat nge-reverse engineering, bikin server di belakang, kita namanya analisa, survei untuk data-data, dan yang paling banyak tuh yang paling panjang prosesnya tuh namanya koleksi game data. Karena kan kadang ada game data misal lokasinya di mana, terus ini bangunan-bangunannya kayak gimana dan sebagainya. Nah, kadang dalam kita jalan aja di game itu kan butuh titik-titik geometri ya. Nah, di situ tuh mesti disesuaikan dengan game server belakang. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti dia nge-glitch ke bawah dan sebagainya. Itu dulu saya game developer, terus sempat megang web juga. Kebetulan dulu web masih zamannya Code Igniter ya, kalau salah. Code Igniter sama YI, gitu kan. Terus, nah, waktu itu saya tuh sempat nge-follow dan nge-add pertama Om Peter tuh karena saya lihat Om Peter tuh main di YI banget gitu kan dulu. Dulu ya main di YI, terus Laravel belum booming kayaknya dulu tuh. Terus sambil nyambi juga lah jadi sysadmin, jadi kadang ke data center. Terus karena kan si game developer ini saya benar-benar ngerjain game developernya, terus servernya, terus ngembangin komunitasnya gitu. Jadi benar-benar waktu itu tuh kayak semua jadi Superman lah, dipegang semua. Terus pas setelah itu baru ada tawaran dari komunitas yang untuk di kantor yang sekarang, katanya mau nggak. Nah saya tuh benar-benar ngerasa saya terjun bebas di bidang ini. Saya nggak punya basic security, terus saya juga nggak tahu apa yang mesti dilakuin gitu kan dan sebagainya. Jadi saya ngerasa ya udahlah, kalau misal saya nggak bisa ngikutin perkembangan zamannya, atau misal saya nggak bisa otodidak sendiri, ya paling ya udah saya cari kerjaan lain dan sebagainya gitu. Saya coba masuk, ternyata itu kali pertama saya tuh ikut-ikut komunitas. Karena dulu pas waktu di developer saya tuh nggak tertarik untuk ikut komunitas karena saya ngerasa saya masih bisa belajar sendiri gitu, atau misal sama kawan yang itu. Tapi kalau cyber security itu menurut saya kawan-kawan saya nggak banyak gitu di sana. Jadi saya rajin untuk ikut-ikut komunitas, meet up dan sebagainya. Itu hampir sering ketemu orang-orang yang menurut saya dulu tuh saya nggak berpikir bisa ketemu sama dia gitu, karena menurut saya levelnya tinggi banget gitu kan. Ternyata humble banget Om gitu. Mungkin di komunitas juga sama kan gitu kan. Terus akhirnya kebanyakan belajar otodidak kalau di cyber security. Untuk sekarang saya udah 5 tahun di cyber security konsultan. Jadi kalau misal di kita ada istilah bisa kayak pentest dan sebagainya. Jadi kita audit dari aplikasi, web, jaringan dan sebagainya sebelum itu tuh dipakai ke orang banyak. Jadi misal kayak aplikasi-aplikasi dan sebagainya yang dipakai sekarang sama user,
itu tuh sebelumnya ngelewatin proses kita dulu. Nah, kita orang di belakang yang kalau misal kebobolan, kita yang duluan ngebobol. Jadi sebelum kebobolan di publik, udah kita bobol duluan gitu. Nah, cuman kan kadang ada proses yang di luar dari pengetahuan kita yang sekarang gitu. Nanti ada update apa dan sebagainya. Makanya ada aja breach itu pasti ada gitu. Kalau udah dari singkat perjalanan hidup saya sekarang sampai jadi cyber security sih kayak gitu sih. Walaupun nggak punya basic sama sekali gitu. Apalagi punya basic main-main di reverse engineering ya. Wah, berarti memang main-mainnya udah bahasa mesin ya berarti ya. Iya. Wow, mantap memang. Wah, oke deh. Nah, hari ini kan kita mau bahas mengenai secure coding. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kita nih, sebenarnya kalau bicara security dulu secara umum deh, ini bagaimana sih posisi security dari aspek codingnya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang seberapa penting secure coding itu. Nah, jadi mungkin Kang Aan bisa berbagi cerita mengenai emang security itu terkait apa aja kalau bicara. Mungkin coding kan cuma salah satu. Nah, itu ada apa aja yang bisa kita bahas di security? Oh iya ya. Nah, kalau misal security sih kalau menurut saya ya ini tuh semacam kayak sentral dari beberapa pihak yang terlibat kayak misal dari jaringan nanti ujung-ujungnya pasti ke security juga. Terus dari coding nanti ujungnya ke security bahkan untuk kayak dokumen atau misal kita ke data center ada proses namanya misal prosedur, polisi dan sebagainya itu ujungnya ke security juga karena di situ ada audit untuk namanya ISO, auditor dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya security ini di ranahnya teknologi terutama ya itu benar-benar sesuatu yang semuanya itu harus lewat situ dulu, baru jadi sesuatu yang matang gitu. Karena proses reviewnya ini menyangkut pihak lain, entah misal customer atau misal dari nasabah dan seperti itu sih Om. Jadi menurut saya aspeknya penting sih. Oke, berarti termasuk di dalamnya security dari sisi coding. Nah, kalau gitu seberapa penting? Nah, kalau coding menurut saya penting banget karena pengalaman saya ngoding ya. Kalau dulu tuh saya ngoding kalau misal udah jalan, udah saya nggak bakal lakuin apa-apa karena saya ngerasa udah jalan gitu. Jadi rasa kadang takut gitu untuk kayak takutnya nanti malah bermasalah terus nanti error dan sebagainya. Nah, coding itu setelah itu secure coding itu malah setelah itu gitu. Jadi ketika kita ngerasa ini aplikasi memang udah jalan, tapi jalannya ini benar-benar kita validasi nggak? Kayak misal kita bikin function untuk ngambil data gitu kan. Nah, secara codingan mungkin kita bakal berpikir kalau misal number ID-nya 1, berarti tampilin user 1 kan, gitu kan. Nah, di secure coding kita harus mengerti bahwa ketika kita nge-request 1, kita harus mastiin bahwa yang nge-request adalah orang 1, bukan orang number ID 2. Jadi di situ peran yang menurut saya sangat penting, terutama dalam hal validasi dari data, karena kita nggak bisa trust apapun data yang dikirimin, siapa yang ngirim dan sebagainya. Makanya mesti diikat dengan best practice dari secure coding itu sih. Oke. Nah, apa sih sebenarnya risiko-risiko yang kemungkinan bakal terjadi ketika kita memandang remeh untuk mengenai secure coding ini? Breach sih, data breach karena kadang kita cenderung mengabaikan ya, misal kayak contoh paling sederhana itu kalau misal di Windows itu kan ada namanya file yang dot tuh. Jadi kalau file dot itu kalau di Windows tuh hidden kan ya Om ya. Itu nah kadang kita saking abainya kita lupa naro si file yang dot itu diupload ke production. Nah, ternyata ada orang yang tahu, oh ternyata kalau misal webnya Laravel misal gitu dan sebagainya, itu ada dot yang bisa diakses gitu kan. Nah, ketika kita akses, ternyata si dotnya ini adalah folder Git. Kita bisa lakukan dumping data. Karena di Git ini
ketika kita bisa download semua datanya, kita bisa ekstrak balik lagi source code-nya gitu loh. Itu yang sepengalaman saya pernah namanya nge-pawning aplikasi yang bahkan belum rilis di publik karena developernya nge-upload sebenarnya dia mungkin nggak tahu gitu, dia asal upload aja semua gitu karena di sistem di laptop dia kelihatan nggak ada file itu gitu. Itu hal-hal kecil yang benar-benar harus kita perhatiin gitu. Ada pernah kejadian kasus nggak yang memang saking abainya mungkin di luar kontrol Om Aan, mungkin bisa cerita-cerita gitu, maksudnya sudah kejadian gitu, dan ya kejadiannya seperti apa kira-kira? Kalau kejadiannya sih terutama ya kalau misal dari bisnis dan sebagainya, itu saya sering banget namanya dapetin kasus yang mana kita transfer misal kayak transfer uang dan sebagainya. Itu tuh pas kita lakukan pembelian, contoh misal kita beli tiket deh gitu, tiket kereta api atau misal pesawat dan sebagainya. Pas kita beli tiket, kita benar masukin kredit card dan sebagainya benar. Terus kita mau bayar, tapi di tengah jalan sama kita ditolak prosesnya kita tolak, tapi proses dari aplikasi ini masih tetap berjalan. Maksud saya adalah contoh kasusnya gitu, ada nggak yang bisa dicerita yang mungkin nggak usah sebutin brandingnya gitu, brandnya? Enggak ada brandnya sih gitu. Yeah. Kalau kasus lebih kayak breach-nya kebanyakan dari validasi data dari si aplikasi sih, terutama sering banget kalau misal di yang berhubungan sama nasabah dan sebagainya, data itu kadang nggak ada verifikasi, kadang kita bisa download data dari si nasabah lain, misal pelanggan dan sebagainya. Itu sering banget sih. Dulu waktu itu saya sih udah masuknya harusnya udah public disclosure ya. Waktu itu juga sempat ada di blog saya gitu. Jadi waktu itu saya di toko yang e-commerce lah gitu. Di e-commerce saya melakukan pengambilan data. Sebenarnya kan data saya pribadi. Cuman si data pelanggannya ini saya ubah ke yang lain, dan itu ternyata tuh semua data bisa kita akses gitu. Itu contoh sederhana kalau kita nggak menerapkan secure coding di validasi dari sisi server sih, ke aplikasinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kalau gitu gimana nih cara implementasi secure coding? Secara coding juga banyak, itu luas. Mungkin ada tips-tips? Nah, kalau untuk implementasinya sendiri, biasanya kalau misal saya dalam melakukan pentest selalu memberikan remediasi ke klien, itu kita merujuk ke namanya framework dari OASP. Jadi OASP top 10 gitu. Nanti di situ ada untuk terkait masalah apa di segi aplikasinya. Misal contoh sederhana, datanya bisa kita download tanpa autentikasi. Berarti cara implementasinya adalah melakukan proses autentikasi atau autorisasi. Jadi benar-benar data yang di-download itu adalah data yang punya si user yang sedang login. Terus kalau misal kadang kan misal ada file upload ya Om. Nah itu file upload misal boleh uploadnya JPEG, gara-gara misal upload KTP atau misal upload NPWP dan sebagainya. Tapi di upload ini kita bisa namanya ngupload selain itu, misal kayak kalau aplikasi yang pakai PHP, kita bisa upload PHP, dan file PHP ini bisa kita jalankan. Ternyata itu bisa jadi kita nanam backdoor di sana. Nah, implementasinya dengan cara kita melakukan limitasi terhadap file upload, terus kita melakukan cek juga kalau file yang diupload ini benar-benar file JPEG gitu, bukan file PHP yang kita modifikasi seperti Jadi itu Excel gitu. Ada Excel dalamnya. Gitu. Soalnya banyak banget kasus-kasus yang cuman dari file upload kita bisa naruh backdoor, terus dan ngerinya itu kalau misalnya kita udah bisa naruh backdoor, itu kita bisa masuk ke dalam jaringan. Saya dulu pernah cuman lewat berbekal dari file upload itu jalan-jalan aja di jaringan internal dari si web itu gitu. Ternyata
nggak ada validasi apa-apa gitu. Iya tuh, saya pernah cerita juga sedikit, sempat berexperience, bukan experience, sempat mengalami problem itu. Jadi waktu itu apa namanya ya, ada file yang diupload gitu ya, Hmm. ada SD berapa, kayaknya itu file PHP gitu yang begitu Hmm. dieksekut ternyata bisa jadi shell di browser dan dia bisa menjalankan perintah-perintah shell. Iya. Oh my gosh, saya nyobanya aja gitu. Oh bisa begitu nih orang hackernya, dia upload sesuatu, dieksekut dan wow, ya gitulah cara kerja hacker ya. Nah ini kita akan masuk ke pertanyaan ketiga dan teman-teman yang juga ada di apa namanya sudah gabung jangan lupa masukin pertanyaan juga dong biar saya juga stok pertanyaan kan gak banyak nih jadi teman-teman juga bisa kontribusi biar pertanyaan juga bervariasi. Nah ini ada pertanyaan yang ketiga mengenai hal-hal yang terlupakan oleh developer dalam hal security. Tapi mungkin sebelum sampai ke pertanyaan ini ada yang cukup menggelitik saya adalah mengenai security itu sendiri memang baiknya dikerjakan sama si developer atau ada orang expert yang harus mengerjakan itu? Gimana tuh pandangan Om Aan? Oke. Kalau misal yang pengalaman saya biasanya dari perusahaan gitu, itu biasanya sewa vendor untuk melakukan pentest. Kenapa sewa vendor yang lain? Karena pertama kita nggak bakal namanya subjektif gitu. Jadi kita pasti objektif bahwa laporan yang kita kirimkan adalah laporan yang nggak kita nego-nego gitu loh. Bahwa laporan yang kita kirimkan ya memang adanya seperti ini di dalam aplikasinya seperti ini gitu Kak. Soalnya kan kita nggak bisa tahu ya kalau misal aplikasi itu dilakukan assessment sama internal, terus nanti di internal ada proses negosiasi dan sebagainya gitu kan, terus kita publish, terus ada kebocoran kan kita nggak ada yang tahu juga. Makanya lebih objektif kalau misal ada third party gitu. Terus juga kalau untuk sisi remediasi, sisi perbaikan dan sebagainya tetap developer. Tapi saya misal sebagai pentester atau konsultan, saya yang melakukan audit nih dalam aplikasinya, saya melakukan eksploitasi dalam aplikasi, saya menemukan misalnya eksploitasi tersebut, saya bakal kasih tahu dalam laporan isinya saya bagaimana caranya, step by stepnya 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu saya kasih juga gini loh cara remediasinya, cara perbaikan dan sebagainya. Nanti saya limpahkan lagi ke developer karena nggak semua remediasi yang saya berikan itu bisa diaplikasikan. Contoh kayak misal saya bilang ini ada kerentanan di Java 7 misal gitu. Ternyata si aplikasinya itu memang nggak bisa untuk update si Java 8 karena harus mensupport Windows XP misal gitu. Berarti kan itu harus diadaptasikan dong sama kliennya gitu loh. Jadi remediasi dari saya itu nggak serta-merta bisa diaplikasikan juga. Setelah itu baru dari feedback dari developer seperti apa, terus dari developer melakukan remediasi kalau bisa, kalau enggak nanti saya tuntun. Karena saya juga untuk aplikasi punya basic kan, misal di PHP, di Java dan sebagainya saya punya basic, jadi saya bisa berikan arahan, oh seperti ini masalahnya, terus perbaikannya seperti ini gitu. Jadi yang melakukan sisi perbaikan dan security-nya itu sendiri itu dari developer. Cuman untuk auditnya itu dari eksternal. Biasanya seperti Yes, itu. oke. Great, great. Nah, itu mantap sekali. Cuma kan kita tuh pasti mengenal prinsip mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, better kita sudah melakukan preventif sebelum itu terjadi, ketimbang itu nanti sudah keburu ketahuan sama konsultan bahwa itu bocor gitu. Nah, pertanyaan kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Kalau begitu, hal-hal apa yang sering terlupakan oleh developer dalam hal security? Jadi maksud saya, mungkin ada tips-tips yang bisa dikasih sama Kang Aan untuk ini nih yang suka kelupaan nih sama developer. Jadi paling tidak basic security-nya ini nih yang harus dilakukan. Nah, kira-kira hal-hal apa yang sering terlupakan itu? Iya.
yang paling banyak terlupakan itu validasi dari kepemilikan data. Itu yang paling penting banget karena ketika kita melakukan request data, di dalam proses request-nya itu ada namanya modifikasi data. Misal kayak sekarang kita buka browser deh, terus kita lihat di network traffic dan sebagainya, itu kan ada seperti itu. Nah, kalau misal saya sebagai pentester, saya akan melakukan namanya sniffing data. Jadi di tengah-tengah saya taruh proxy. Jadi nanti di proxy ini saya melakukan modifikasi data. Jadi pas pertama dari front end-nya itu kita bisa lolos dari front end-nya, tapi pas setelah itu kita lakukan modifikasi data. Baru data yang sudah saya modifikasi baru saya kirim ke server. Tuh. Nah, server kan nerimanya data yang sudah saya modifikasi. Nah, justru banyaknya verifikasi data itu adanya cuma di front end. Itu yang paling penting banget. Jadi lakukan semua verifikasi itu di dua hal, di front end dilakukan, di back end juga dilakukan karena kita nggak tahu, pokoknya ada namanya istilah don't trust user. Kita nggak boleh ngasih kepercayaan ke user karena user ini bahkan di sistem QA aja user ini bisa input apa aja gitu, makanya ada namanya QA terus TDD gitu dan sebagainya gitu kan. Terus yang kedua selalu kalau misal ini web gitu dan sebagainya, selalu lakukan validasi terhadap input data, file upload. Terus yang ketiga, jangan pernah taruh file-file sensitif atau misal backup data dan sebagainya itu di production, karena kita nggak tahu siapa yang bakal akses nanti, gitu kan? Karena banyak banget naruh backup data yang udah dari kapan tahu, atau bahkan sering banget saya dapetin backup MySQL terus dan sebagainya, atau misal TXT, SLS yang ada di server gitu. Terus yang paling sering dan paling banyak untuk kayak dampaknya itu ketika misal ada injection. Contoh misal di PHP atau di yang lain ada namanya SQL injection atau MS SQL injection dan sebagainya. Selalu lakuin validasi dari si query. Kalau misal sekarang mungkin udah ke ORM semua ya Om ya, udah di nggak ada namanya raw query ya, itu lebih baik gitu. Kalau misal ada ORM lebih baik pakai ORM, jangan sampai pakai raw query yang nantinya kita nggak tahu udah validasi atau belum gitu. Terus kalau misal biasanya kalau sebelum buat aplikasi, kalau misal ada proses security di situ, kita ada namanya proses threat landscape. Jadi kita bikin di mana aja ini ancaman itu bakal terjadi, entah dari sisi servernya, entah dari sisi pengguna, entah dari sisi kalau misal Android, misal mobile itu dari segi API. API-nya. Nah, API itu paling penting karena biasanya kita melakukan verifikasi di sisi server oke, tapi di API-nya ini nggak diverifikasi. Dan yang paling penting tuh soal misal kayak limitasi dari request. Kadang ada orang yang melakukan brute force juga, jadi dia kirim data banyak dan sebagainya untuk ngecek mana yang valid gitu. Itu proses ini yang kebanyakan berawal dari validasi data. Pokoknya jangan sampai kita percaya sama apa yang user ini dan selalu cross check. Dan token itu sering banget saya nemu yang tokennya memang betul ketika autentikasi dia outnya dapat token yang benar, key-nya benar dan sebagainya. Tapi si token ini ternyata bisa dipakai untuk session lain atau misal untuk akses data orang lain gitu kan. Otomatis ada kebocoran data di situ. Jadi token ini benar-benar ya token untuk satu token untuk satu data gitu. Untuk satu keperluan atau misal satu user yang memang di situ, jadi diikat. Jadi semua hal di dalam security kalau menurut saya, kalau ditarik kesimpulan tuh semuanya tuh harus diikat. Jadi seperti mata rantai. Kalau di tengah-tengah mata rantai ini pecah gitu, otomatis ke yang lain juga pecah gitu. Jadi harus semua mata rantainya ini benar-benar gitu.
Oke, berarti yang kita bahas terkait secure code di sini adalah hanya aplikasi-aplikasi web yang berbasis web aja, atau mungkin juga desktop atau Hmm. aplikasi handphone Kalau misalnya mungkin dari mobile, enggak. kalau Bagaimana? misal desktop itu kebanyakan kita mesti reverse engineering kan, karena dia aplikasinya sama sekali nggak ada software yang bikin dia executable gitu. Terus kita reverse engineering untuk dapetin flow, biasanya cuma dapetin flow dari aplikasinya kayak gimana. Jarang untuk bisa dapetin source code, kecuali misal aplikasinya Java atau misal kayak .NET dan sebagainya. Tapi kalau misal aplikasi yang memang dikompil langsung jadi C, itu biasanya walaupun udah di reverse engineering, si software-nya nggak ada jaminan untuk bisa balik lagi. Kalau untuk Android biasanya banyaknya kita justru kalau Android, kalau sepengalaman saya banyaknya fokus di API, karena semua data itu dikirim ke API gitu. Terus di Android tuh di Android menurut saya uh, lebih ke kayak misal kayak deteksi untuk root. Nah, kalau yang agak advance dan sebagainya itu ada namanya istilah SSL pinning. Jadi suatu proses di mana SSL yang data yang dikirimkan dari klien ke server ini benar-benar dicek bahwa server yang dituju ini tuh cuma satu. Jadi ketika datanya dikirimkan ke yang lain, itu request-nya bakal ditolak. Ada namanya istilah SSL pinning. Itu kalau misal yang developer dari Android atau iOS, bukan selalu terapin namanya SSL pinning. Karena untuk standar bahwa setiap request itu cuman boleh ke satu server aja. Kalau misal ada orang seperti saya yang di tengah jalan melakukan modifikasi dan bikin server buatan, itu nantinya bakal ditolak sama si aplikasi karena hash-nya berbeda gitu. Itu kalau misal dari segi mobile gitu. Terus kalau misal dari segi desktop, hmm, hampir kebanyakan fokus di reverse sih Om. Terus Versi. kalau di web itu cenderung dari frameworknya seperti apa. Yang paling pertama, ya, ini kayaknya umum banget bahwa aplikasi itu mesti up to date lah ya, up to date karena kita nggak tahu ada exploit apa dan sebagainya. Biasanya kalau framework yang paling pertama saya lakuin adalah cari public exploit. Ada nggak public exploitnya? Kalau misal ternyata udah ada public exploit, kita bisa pakai public exploit ini untuk melakukan eksploitasi terhadap framework yang udah ada gitu. Terus kalau misal dari segi secure codingnya sendiri, kalau web biasanya kalau terutama framework ya itu udah bisa mengacu ke WASP top 10 atau misal ke biasanya dokumentasi dari si frameworknya udah ada juga gitu. Tinggal kitanya sendiri yang melakukan pengaplikasiannya. Kadang secara default kan memang nggak secure gitu. Jadi kita yang benar-benar melakukan validasi gitu. Oke. Nah, beberapa yang teknik-teknik hacker yang suka saya dengar ada SQL injection, XSS, ada buffer overflow. Nah, itu ada teknik-teknik yang lain lagi nggak dan gimana cara mengatasinya? Oke. Kalau misal ya yang kerentanan yang dari dulu nggak pernah redup namanya itu SQL injection, karena dari dulu dari zamannya rame di PES gitu kan, terus sampai sekarang masih aja SQL injection itu pasti ada gitu. XSS juga. Terus kalau buffer overflow biasanya di desktop aplikasi. Di desktop aplikasi itu biasanya bisa untuk buffer overflow. Banyak juga sekarang udah banyak istilah-istilah baru, misal kayak SSRF, server request ya SSRF, saya agak lupa untuk apa panjangannya. Jadi yang jelas SSRF ini ketika misal ya Om, di dalam web ini kita melakukan redirect URL gitu, atau misal kita namanya kadang untuk ngakses
file yang lain gitu. Jadi misal bla 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 .php terus ada tanya misal local resource-nya kemana gitu. Nah, si path ini, path yang ada di variable itu, kita bisa lakukan untuk ngecek IP dan local port. Jadi itu biasanya digunain untuk buat eskalasi ke bawah. Jadi misal kita dari internet, terus nanti lakukan eskalasi untuk ke jaringan internal. Kira-kira di jaringan internal ada nggak IP segini dan sebagainya. Itu benar-benar riskan banget karena vulnerable-nya sebenarnya sederhana gara-gara nggak divalidasi dalam, misal kalau PHP itu kayak PHP get content gitu, misal kayak get content itu juga hampir mirip dengan kayak LFI, local file inclusion. Jadi kita bisa misal harusnya filenya kita misal ada file yang manggil ke CSS gitu, misal ke slash asset CSS gitu. Nah itu kalau misal LFI nanti tuh kita bisa ke misal slash Windows, PC host sebagainya. Nah itu kan kita bisa dapetin data yang ada di internal dari web server itu. Terus ada juga namanya RFI. Kalau RFI kita bisa namanya taruh backdoor di server karena si server ini melakukan misalnya kalau di PHP itu get content. Jadi pas di get content dia bakal naruh apapun kan. Nah, kita bikin aja server cadangan untuk dapetin get content itu yang isinya file PHP misal. Nah, itu kita bisa dapetin backdoor juga. Terus injection banyak juga tergantung misal frameworknya apa atau misal teknologinya apa. Ada misal LDAP injection, terus kayak Oracle, terus kalau misal file upload juga bisa kita ada trik di situ. Terus ada lumayan banyak kalau misal ini. Dan kalau menurut saya setiap waktu itu update terus. Bahkan ada istilah-istilah baru sekarang, ada namanya HTTP smuggling. Seingat saya tuh HTTP smuggling tuh ketika kita manfaatin untuk sistem cache. Seingat saya sistem cache deh. Jadi harusnya datanya udah habis, jadi karena ada cache kita bisa ambil data itu. Seingat saya HTTP smuggling itu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Terus ada namanya SS template injection. Jadi misal untuk aplikasi-aplikasi kayak React atau apa gitu sih saya. Itu bisa kita lakukan injeksi terhadap si template-nya itu. Karena kan si React itu kan pakai templating ya sistemnya. Terus apa lagi ya? Oh, XML, terutama XML karena banyak di sana gitu, dipakai gitu untuk XML injection gitu. Kalau XML injection biasanya kita bisa input satu blok XML yang isinya itu mengeksekusi perintah yang ada di sistem gitu. Itu juga bisa data breach. Oke. Nah, satu lagi dari saya mungkin Kak Aan bisa share nggak tips untuk para programmer PHP untuk yang do dan don'ts-nya, yang jangan dilakukan dan mana yang sebaiknya direkomendasikan untuk dilakukan, khusus untuk keamanan dari aspek security PHP. Kalau PHP sendiri ya, itu yang paling pertama banget mesti ngikutin update dari si framework kalau bisa dipakai gitu, karena pasti up to date karena patch-nya pasti di deploy gitu semua. Terus yang kedua, kalau misal kayak pakai, saya nggak tahu ya kode uniter masih sistemnya kayak gitu atau enggak. Pokoknya kalau dulu tuh kalau sistem kode uniter itu pas kita upload ke dalam server, file untuk SVN-nya itu ke-include. Nah, itu selalu blacklist untuk orang akses ke SVN. Terus kalau misalnya Laravel tuh file environment itu ada di belakang, jadi nggak bisa diakses. Terus kalau dari codingannya, untuk misal kayak ini paling sering banget
namanya kalau di PHP ada, ini paling unik banget kalau di PHP, namanya tipe juggling. Jadi kalau misal kita ngebandingin satu variabel, kan misal nama sama dengan an, tapi pakai apa, sama dengannya 2 kali tuh Om, kalau misal mau ngebandingin data kan. Nah, jangan pernah pakai sama dengan 2 kali, pakailah sama dengan 3 kali. Karena ketika sama dengan 2 kali itu, kita bisa melakukan tipe juggling. Jadi nanti kita bisa di dalam URL-nya itu kita bisa kasih untuk true atau false. Nanti dia bakal langsung otomatis ke execute untuk true dan false-nya. Itu sering banget gitu. Terus kalau untuk kayak SQL injection, selalu gunain ORM. Kalau bisa ORM. Terus kalau untuk dari segi XSS, kalau XSS selalu lakukan validasi di HTML entity terutama. Karena biasanya kita itu pakai untuk HTML, untuk melakukan injeksi, untuk melakukan misal nampilin pop-up dan sebagainya gitu. Terus kalau misal kayak file upload, selalu validasi dari si filenya itu. Jangan pernah percaya kalau nama filenya itu benar. Jadi kalau misal di file upload, kita selalu percaya konten. Jangan pernah percaya sama dari nama file. Karena nama file itu bisa bohong. Kita bisa aja nulis di page, tapi isinya file PHP itu bohong. Dan jangan pernah kasih atribut executable terhadap dokumen yang diupload. Karena waktu itu saya pernah si file Gpage itu dikasih atribut execute kan sama si web server ya. Itu saya bisa treat si Gpage ini sebagai PHP file. Nanti jadinya file, gitu kan. Terus untuk saya lupa. Kalau ini tuh namanya IDOR, Insecure Direct Object Reference. Dan ada yang kedua namanya Broken Access Control. Jadi selalu validasi semuanya itu sampai ke akar. Jangan cuman validasi di atas doang. Misal kayak saya ngakses ke home/beranda misal gitu. Sama aja gitu kan. Nah, jangan cuma divalidasi di bagian pas kita ngakses di berandanya aja. Tapi kita validasi juga di API yang kita panggil. Jangan sampai kita cuma nge-trust bahwa dia cookie-nya bener kok, yang login bener ini dan sebagainya, atau misal user ID-nya bener kok dan sebagainya. Kita harus validasi sampai ke belakang. Misal di API-nya harus pakai token, ya kita harus validasi di situ. Karena terutama di IDOR itu IDOR itu kita bisa melakukan akses data cuma by ID. Misal harusnya ID 123 kita ganti jadi 135 gitu. Terus untuk menanggulangi itu biasanya ada namanya istilah signaturing. Jadi datanya itu data yang dikirim itu tuh di encrypt pakai sistem HAMAC. HMAC. Ya, itu. Nah, biasanya di HMAC bebas, itu mau pakai HMAC 256, 512, terserah. Tapi biasanya dengan sistem kayak gitu, dari attacker itu nggak bisa melakukan modifikasi karena dia nggak tahu. Biasanya di HMAC itu sistemnya udah ada gabungan-gabungan. Misal ada bodinya, ada URL yang dikirim, ada data, ada bahkan waktu itu saya sempat namanya pentest FBA, itu tuh verifikasi datanya tuh sampai ke timestamp. Jadi bodinya apa, metode request-nya apa, URL-nya apa, datanya kayak gimana, timestamp-nya apa, di encrypt jadi satu, itu jadi signature. Jadi ketika nanti saat request datanya diubah, satu aja gitu diubah, itu bakal ditolak sama server. Karena ketika server melakukan generate ulang signature, ternyata nggak cocok dengan signature yang dikirimkan gitu. Itu sangat-sangat ampuh lah kalau menurut saya untuk melakukan verifikasi data lah untuk itu. Terus kalau broken access control, kalau broken access control, jangan pernah namanya
file-file yang misal diupload sama pengguna dan sebagainya itu langsung direct access. Tapi bikinlah misal kayak di dalam aplikasinya itu nanti dia nge-view ke file dan sebagainya. Jadi kita masih bisa naruh session control di dalam aplikasi. Kalau misal kita direct access, misal si user ini udah logout, file-nya bisa diakses. Dan coba bayangkan kalau misal si file ini tuh terindeks sama Google. Itu sering banget, Om. Kalau di Google, kalau misal kita iseng-iseng gitu nyari data dan sebagainya, banyak file-file konfidensial yang nggak sengaja terupload gara-gara ya pas diupload nggak ada verifikasi untuk siapa yang mau ngakses dan sebagainya gitu. Terus Oke. banyak sih. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Yuda Prasetya Haki. Mungkin sudah dijawab tapi boleh diulang. Cara validasi file upload gimana ya? Apakah hanya berdasarkan ekstensi di nama file? Nah, kalau untuk file upload jangan pernah percaya sama nama file. Terus juga jangan langsung percaya sama kontennya juga. Kita harus namanya verifikasi 3 kali lebih lah. Pertama, kita cek dulu main tipenya apa. Apa ini main kan bisa tuh function untuk get mime tipe untuk apa dan sebagainya. Nanti biasanya dari framework atau misal bahasa pemrograman sendiri itu udah lebih cerdas kalau menurut saya untuk ngedetect ini main tipenya apa gitu. Main tipenya terus biasanya cek namanya header signature. Jadi kalau misal kita mau upload PHP shell terus tapi formatnya zip gitu untuk yang kayak video bergerak dan sebagainya, itu kita cukup tambahkan headernya berapa. Nah, nanti si MIME tipe ini bisa terkelabui. Nah, makanya kita mesti namanya nge-list header datanya seperti apa. Jadi kalau yang saya pernah baca tuh udah banyak tutorialnya untuk melakukan proses checking data itu. Terus misal kalau gambar, kita cek ini gambarnya ada pixelnya nggak? Kalau misal ternyata dicek ini nggak ada pixelnya, oh berarti bukan gambar gitu. Terus misal file size-nya atau yang lain gitu. Nanti kan di image juga ada namanya metadata. Metadatanya cocok nggak kayak image? Kalau ternyata nggak cocok kayak image, ternyata di OCX kayak file Word, berarti ini bukan image gitu. Jadi verifikasi nggak cuma sekali 2 kali, tapi kita benar-benar harus bisa mastiin. Karena kalau misal betul, karena kalau misal sampai datanya ternyata udah ke-upload, terus ternyata isinya fail, ya udah kita nggak tahu gitu kapan orang nge-backdoorin kita gitu. Yes, masih dari Yuda juga pertanyaan terakhir. Lebih efektif ORM atau bind variable ya untuk mencegah SQL injection? Bind variable. Kalau menurut saya sih mending pakai ORM aja, karena dari ORM sendiri di framework-nya udah lumayan mateng lah. Gitu. Kalau menurut saya dibandingkan bind variable gitu. Yes. Dari pengalaman saya di Y sih kayaknya ORM-nya Y juga sudah di belakangnya sudah dibainkan sih sebenarnya. Jadi ya ORM aja seperti kata Kang Aan. Oke, waduh, tambah malam, tambah hot kita, tapi waktu nggak cukup nih. Sudah habis waktunya. Oke teman-teman, mohon maaf itu jadi pertanyaan terakhir dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Mungkin Kang Aan mau simpulkan lah untuk pesan dan kesan atau semacam motivasi atau insight buat teman-teman terkait topik kita malam ini. Silakan. Oke. Pokoknya kalau misal developer gitu, karena saya pernah jadi developer walaupun nggak lama gitu, itu namanya jangan pernah cuman sekedar sampai bisa aja, jalan aja gitu. Tapi kita mesti lakukan update knowledge lah. Kalau misal dari si aplikasi ini juga butuh dilindungin gitu kan. Terus juga nanti dari situ menurut saya itu perjalanan panjang untuk bisa sedikit demi sedikit, karena nantinya juga bakal baik buat kita sendiri itu. Siapa sih yang nanti
dapat benefitnya. Kita juga mungkin bisa dapat benefit ke klien bahwa aplikasi saya udah lumayan secure gitu. Kita mungkin bisa di bidding lebih tinggi daripada klien lain yang cuman asal jadi gitu kan sebagainya. Itu penting banget sih kalau menurut saya. Terus juga jadi nantinya semacam pola pikir bahwa apapun yang kita lakukan itu mesti namanya melakukan validasi. Kita nggak bisa namanya blind trust ke user gitu. Terus selalu namanya trust nobody, terutama user, karena kita nggak tahu apa yang dia input, gitu kan. Kalau misal ada yang berpikir susah nggak sih untuk misal saya mau pindah karir gitu dari developer ke security, menurut saya selalu ada jalan untuk kita belajar. Dari room for improvement lah. Kita nggak dari cuman programmer terus jadi security dan sebagainya juga nggak masalah. Saya juga dulu dari sana dan menurut saya itu fondasi yang sangat bagus karena nantinya di era cyber security kita juga butuh namanya coding buat bikin tools, exploit dan sebagainya. Jadi terutama soal salary ya kalau menurut saya agak menjanjikan lah untuk ke arah sana. Jadi kalau misal teman-teman berminat untuk pindah haluan dari programmer ke cyber security gitu, silakan gitu. Karena banyak lah jalan ke Roma ya kan. Setuju. Kalau bilang salary-nya bagus ya benar. Saya amenkan karena memang beberapa teman saya yang berprofesi sebagai white hacker, bayarannya mantap. Oke, teman-teman yang pingin kontak Kang Aan atau mungkin mau diskusi atau bisa jadi pingin minta tolong di pentest mungkin. Nah, itu bisa kontaknya kemana? Saya biasanya aktif di Telegram sih Om. Di Telegram ke Petruk.nisme aja. Ada di chat. Oke, Petrus saya copy paste dulu ke sana. Kontaknya di sana ya, di Petrus. Oke. Dan berarti kalau mereka mau nanya-nanya ya mungkin terima personal project juga nggak kira-kira? Bisa lah ya. Itu dia teman-teman. Bisa diatur lah. Bisa diatur lah ya. Oke. So teman-teman yang mungkin pingin diskusi lebih banyak dengan Kang Aan, ya bisa jadi kalau memang juga ada proyek-proyek pribadi, minta bantuan. Minta bantuannya bukan gratis loh, bayar. Teman-teman bisa kontak nanti, itu sudah saya masukin di komen Petruk.nisme di Telegram. Oke, thank you banget nih Kang Aan untuk sharing kita malam hari ini. Sayang waktunya siap. kurang nih, padahal tambah kemarin tambah hot. Wah, Kang Aan dia tambah semangat jawabnya. Cuma waktunya udah habis. It's okay. Oke teman-teman, terima kasih dan sudah gabung. Dan sebagai pengumuman, ada pengumuman nggak ya? Oh ya belum. Yang pasti bulan depan masih tetap ada malam bareng Bitter setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat nanti. So teman-teman juga bisa gabung. Seingat saya baru dapat satu pemateri, Om Taufik Rahman. Dia akan cerita mengenai proyek-proyek di lingkungan Plat Merah. Jadi teman-teman bisa sharing lah. Kita dengar sharing dari Om Taufik Rahman. 2 minggu apa dari sekarang kalau nggak salah. 2 atau 3 minggu dari sekarang. Di Jumat yang akan datang. Itu pengumumannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di Malam Bareng Peter. Terima kasih. Dan Malam Bareng Peter ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Terima kasih untuk Niaga Hoster yang menjadi sponsor dari program ini. Dan dengan demikian berakhir sudah Malam Bareng Peter. Kang Aan, thank you banget. Semoga kita bisa ketemu lah. Iya. Udah lama banget kita pengen ketemu. Oke deh, terima kasih semuanya.